Hai guys, nama aku Cela Radisti Ramadhani dengan NIM. Aku di sini akan menunjukkan kalian sebuah materi nih. Langsung saja yuk kita ke materinya. Hai, halo guys, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang active and passive voice. Dan langsung saja kita ke definisi ya. Voice is the form of verb text to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. There are two types of voice, active voice and passive voice. Jadi, suara adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan apakah subjek melakukan tindakan atau menerima tindakan tersebut. Ada dua jenis suara, yaitu suara aktif atau kalimat aktif, lalu passive voice atau kalimat pasif, suara pasif. Kita ke active voice terlebih dahulu. Active voice is used to show that the subject of the sentences is performing or causing the action. Jadi active voice adalah menunjukkan bahwa subjeknya itu dalam sebuah kalimat tuh menunjukkan bahwa dia itu sedang active voice itu menunjukkan bahwa sebuah kata dalam kalimat menunjukkan bahwa dia sedang performing atau menyebabkan sebuah aksi gitu ya. Yaitu intinya. Example, contohnya, birds build nests and dog eats bones. When using the active voice, the subject are the ones performing the action. Jadi jika kamu menggunakan active voice, subjeknya itu adalah yang menunjukkan bahwa itu aksi. Nih, birds dan dog adalah subjek, build eats adalah verb, nest dan bone adalah objek. Jadi dalam 3 kalimat ini subjek itu menunjukkan sebuah aksi, menunjukkan bahwa mereka ada di dalam sebuah active voice. Lanjut kita ke passive voice. Passive voice is used when the subject is the recipient of the action. Jadi passive voice itu digunakan ketika subjek itu menerima sebuah aksi ya. Example, kalau dari yang sebelumnya adalah birds build nests and dog eaten bones. Yang di sini adalah kebalikannya. Nests are built by birds and bones are eaten by dog. Jadi di passive voice itu kata kerjanya mengambil peran si objeknya. Jadi kayak di kata balak, kalau dari bahasa baiknya itu dibalik ya. Jadi ini nests bones objeknya. Jadi kita tambahkan are built and are eaten verb by birds and by dog. Jadi kita tinggal tambahkan by, itu subjeknya. Jadi kalimat ini ada di dalam passive voice. Oke? Lanjut. Nah, ini adalah penting ya, ini rumus passive voice. Jadi subject plus to be, is, are plus past participle, verb 3. Ini tense, ada simple present, present continuous. Ini 5 basic tenses ya. Jadi ini rumusnya dan ini contohnya. Nih, rumus passive voice. Ini nih, kalian bisa baca sendiri ya. I'll give you time. You can read and meresapi ini. Oke, cukup. Oke, next. Ini adalah change of pronoun. Jadi ini adalah pengganti ya. Kalau di active voice I, kalau di passive voice menjadi me, we menjadi us, you menjadi tetap you, he menjadi him, she menjadi her, it tetap menjadi it, they menjadi them. Oke? Next kita ke rules of change. Jadi ini adalah rules of change. Kita bahas yang aktif the passive voice dulu. Yang pertama, identify the subject, the verb, and the object. Jadi kita mengidentifikasi subjeknya, lalu kata kerjanya, lalu objeknya. 2. Change the object into subject. Rubahlah objek itu menjadi subjek ya. Lalu ketiga, put a suitable helping verb or auxiliary verb. In case helping verb is given, use the same. But note that the helping verb given agrees with the object. Keempat, change the verb into past participle of the verb. Jadi rubah kata kerjanya itu menjadi past participle dari sebuah kata kerja. 5. Ada preposition by. Jadi kamu tambahkan preposition by dari ya, by itu. 6. Change the subject into object. Jadi rubah subjeknya menjadi objek. Lalu passive to active voice.
While changing passive voice into active voice, we must keep in mind all the rules of the active voice in the reverse order. We come across sentences in the passive voice without subject or agent. In this case, simply the appropriate subject to decide whether the given passive voice sentence is in passive voice. Any one of the following conditions should be present. Yang pertama ada is, was, are, were, am plus past participle. 2. Be plus past participle. 3. Being plus past participle. 4. Been plus past participle. And 5 is let be plus past participle. And next is thank you. I hope you guys understand what I'm saying. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian dan menjadi ilmu yang lebih lanjut. Bye bye, see you again.